Oke, baik. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materinya. Masih terkait juga dengan aplikasi integral. Kalau kemarin itu kita mencari luas, maka sebentar. Oke, ya, baik, maaf. Oke, jadi sedikit mereview bahwa mencari luas area atau luas wilayah atau luas bidang yang dibatasi oleh kurva-kurva tertentu dapat menggunakan apa pengerjaannya? Dapat menggunakan Integral. Oke. Oke, sebentar. Bagaimana cara menentukan integralnya? Apa yang diintegralkan? Apa yang diintegralkan? Luas dari daerah diagram kurva. Luas dari daerah diagram kurva. Oke. Kurva apa yang menjadi patokan untuk diintegralkan? Kurva apa? Kurva yang diketahui ya. Oke. Lalu batas-batasnya ditentukan oleh apa? Oleh batas yang diketahuinya juga. Oke. Nah, sekarang tuh mirip-mirip sebetulnya, sebentar ya. Sekarang tuh sebenarnya mirip-mirip apa yang akan kita pelajari dengan yang kalian pelajari sebelum ini. Kalau kemarin kalian dibahas bagaimana mencari luas, sekarang jika ada suatu bentar. Jika ada suatu bidang, bayangkan ya, jika dalam suatu bidang kartesius terdapat bidang, misalnya yang gampang ya, ada persegi panjang di dalam sebuah diagram kartesius. Kemudian diagramnya kalian putar. Kira-kira dia akan membentuk apa? Kira-kira loh. Kemudian diputar si kartesiusnya sehingga posisi dari persegi panjangnya pun berubah-ubah. Tadinya di sini nih. Misalnya di sini persegi panjangnya tadinya begini. Kemudian diputar, set, berpindah tempat.
putar berpindah tempat lagi, putar berpindah tempat lagi, putar berpindah tempat lagi. Jejak-jejaknya kira-kira akan membentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Balok. Bisa jadi gimana, Hilman? Tabung. Tabung. Bisa jadi yang paling mendekati bentuk tabung ya? Iya betul ya. Jadi persegi panjangnya begini melingkar sehingga membentuk lingkaran. Betul tadi kata siapa, Panji ya? Kata Panji, kemudian Hilman melengkapi bahwa akan membentuk suatu tabung. Sehingga jika kalian sudah kemarin mempelajari bagaimana caranya mencari luas area, ketika kemudian area tersebut diputar, misalnya terhadap sumbu X, atau terhadap sumbu Y, atau terhadap garis tertentu, itu akan membuatnya menjadi apa? Suatu bangun apa? Bangun ruang, Bu. Bangun ruang, betul. Jadi ketika dirotasi ya atau diputar, maka suatu bidang datar itu tadi contohnya adalah persegi panjang ya. Bidang datar ketika diputar kartesiusnya sehingga akan menghasilkan suatu bidang ruang. Sehingga aplikasi integral ini tidak hanya bisa untuk mencari luas area saja, tapi bisa juga untuk mencari luas kalau bangun ruang bukan luas ya. Kalau bangun ruang luas paling luas permukaan, tapi ini adalah dapat dicari apa? Volume, Bu. Volumenya, betul. Mungkin kalian di SMA udah belajar ya ini ya, bagaimana caranya mencari bagaimana caranya mencari luas volume menggunakan integral. Sudah belajar belum ya? Waktu di SMA. Udah belajar belum? Halo. Udah belajar? Pernah, Bu. Pernah ya? Oke, baik. Apa yang kalian tahu nih? Apa perbedaannya cara mencari luas area dengan volume? Apa yang berbeda? Kalau mencari luas area, tinggal apa? Diintegralkan kan ya? Itu diintegralkan fungsinya. Ya, saya akan share screen walaupun ini bukan buatan saya sih. Supaya membantu kalian aja deh. Ya. Nah, kalau luas itu kalian punya fx kan? Ya, punya fx. Sehingga fx ini dia yang untuk share screen-nya belum tampil. Kenapa ya? Kenapa ya? Baiklah. Sudah tampil? Sudah, Bu.
Nah, jadi kalau menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, maka kurvanya yang kita integralkan kan ya, betul? Kurva yang di atas dikurangi dengan kurva yang di bawah, atau kurva yang di kanan dikurangi dengan kurva yang di kiri. Kalau kurva atas dikurangi kurva bawah, dia berarti apa? Mencari luas yang dicari berdasarkan X ya. Oke, kalau atas dikurangi bawah berarti dx. Kalau kanan dikurangi kiri berarti dy gitu ya. Nah, kenapa Bu ini ada fx aja? Ini ada yang hx min gx. Ya pada dasarnya ini sih hx min gx ya. Tapi kalau yang ini kan kalian bisa lihat ini apa? X sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi 0, X kuadrat. Maka yang diambil hanya Fx-nya saja. Pada dasarnya yang ini, Hx min Gx. Oke, sehingga apapun fungsinya, kalian yang paling harus diingat adalah yang diintegralkan Hx min Gx. Hx-nya itu adalah fungsi yang di atas dan Gx-nya itu adalah fungsi yang di bawah. Gitu. Kemudian diintegralkan dari A ke B. A ke B-nya ini apa? Batas yang terbentuk dari biasanya diketahui ya di soal ya. Batasnya adalah ini x-aksis katanya. Berarti hanya ini nih, x-aksis kan ini ya. Oke, ini x-aksis. Ini x-aksis gitu ya. Oke, kemudian dibatasi oleh x sama dengan 2. Di sini x sama dengan 2 ya. Jadi batasnya adalah ini. Oke. Kemudian kalau yang ini diketahui bounded atau dibatasi oleh Y sama dengan X plus 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Jadi, nah ini ya. Oke, ini yang X plus 4. Ini yang parabolanya yang Y sama dengan X kuadrat min 2. Yang atas dikurangi yang bawah. Oke, X plus 4 dikurangi X kuadrat min 2. Dan batasnya adalah, apa ini? Titik-titik potong ya. Titik-titik potong dari dua grafik tersebut. Oke, cara mencarinya ya eliminasi substitusi lah ya, atau difaktorikan seperti ini. Gitu, sampai ketemu X-nya. Sehingga X-nya ada di antara A dan B, begitu ya. Oke, itu adalah luas. Lalu intersection tuh ini ada karena luas daerahnya yang dicari yang ini ya. Yang ini maka kita bisa menggunakan titik-titik potong. Titik-titik potong antar grafiknya atau titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan ini untuk mencari integralnya dari sini titik ini ke titik yang ini. Kemudian yang kedua dari integralnya dari titik ini ke titik yang ini. Oke, itu untuk membantu. Karena ini kan nggak mungkin ya dari sini sampai sini langsung gitu karena ada titik ini nih. Gitu. Oke, nanti hasilnya berbeda. Itu adalah luas. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau atas dikurangi bawah berarti terhadap X. Kalau kanan dikurangi kiri berarti terhadap Y ya. Oke. Sama aja caranya. Kemudian, nah kita masuk ke volume ya. Volume of a solid of revolution. Jadi, volume dari suatu bidang datar yang dia solid ya gitu, kayak gini nih.
udah berbentuk begini, apa namanya, yang kemudian diputar terhadap, kalau ini contohnya terhadap x-aksis gitu ya, terhadap x-aksis diputar sehingga bentuknya seperti ini. Tadi betul seperti yang teman-teman kalian sampaikan bahwa kalau misalnya bentuknya ini lurus gitu ya, maaf nggak lurus garisnya, persegi panjang, kebayangkan berarti ini begini ya, kemudian ini begini ya. Oke, sehingga bentuknya memang jadi apa? Tabung, betul sekali. Kemudian nah ini adalah pakai metode disk and washers ya. Jadi dia diputar ke sumbu X. Seperti ini contoh yang lainnya. Ada persegi panjang nih, bukan persegi panjang, ya persegi panjang ini ya, dengan dibatasi oleh fx dan y sama dengan 0 gitu ya. Maka ketika diputar, dia ditemukan volumenya, di mana volumenya itu adalah pi dikali f kuadrat integral dari f kuadrat x dx. Jadi dikuadratkan, baru diintegralkan dan dikasih v. Ingat, ini metode disk washers. Oke. Nah, ini contohnya menghitungnya. Jika y-nya sama dengan x kuadrat, maka dan dibatasi oleh x-aksis dan lain x sama dengan 2. Ini sama contohnya kayak tadi. Ya, oke, seperti ini dibatasinya. Nah, si x kuadrat ini kita kuadratkan ya, karena tadi f kuadrat x, sehingga menjadi x pangkat 4. Oke, diintegralkan menjadi 1/5 x pangkat 5 dikali pi, jangan lupa. Sehingga sama dengan pi per 5 x pangkat 5. Batasnya apa? Batasnya 0 sampai 2 ya. Begitu. Sehingga ketika disubstitusi maka hasilnya adalah 32/5. Oke, nggak beda jauh ya dengan bagaimana cara mengerjakan mencari luas, hanya perlu diingat ini nih si P-nya ini nih. Pi dan fx-nya dikuadratkan. Oke. Kemudian terhadap Y juga sama. Ini terhadap Y aksis. Sama ya, ketika ada grafik di sini yang terbentuk oleh suatu fungsi, maka mencari volumenya adalah sama dengan pi kali integral GY yang dikuadratkan dari C sampai D. C sampai D-nya ini ya, batas ininya. Oke, langsung contoh. Misalnya ada Y sama dengan X kuadrat, kan gambarnya begini ya. Kemudian dibatasi oleh Y aksis dan Y sama dengan 4. Y aksis dan Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 kan gitu ya. Nah, rotating around the y-axis. Jadi diketahui diputar terhadap y-axis. Oke, sehingga diputar terhadap y kan begini ya. Gitu ya. Oke, maka wilayah yang terputar adalah yang ini kan. Yang inilah yang di dalam arsir-arsir ini. Gitu, oke. Ketika diputar dia akan membentuk suatu tabung. Ini mirip kayak itu ya. Kayak pil. Cuma ini kan dia sama dengan x kuadrat ya. Oke, sedangkan karena dia terhadap y, maka yang diintegralkan harus y. Oke, maka bukan x kuadrat yang kita integralkan, tapi bentuknya harus diubah. Dicari x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan akar y, sehingga yang dikuadratkan adalah akar y. Oke.
kali integral dari 0 sampai 4. 0 sampai 4-nya tahu dari mana? Dari sini ya. Dari gambar 0 sampai Y sama dengan 4 ya. Oke. Begitu. Jadi hasilnya ini, dan kalau diintegralkan menjadi Y kuadrat per 2 dikali Pi, ditutupi oleh 0 sampai 4, sehingga hasilnya 8 Pi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Aman? Cukup aman? Ingat barusan apa metodenya namanya? Disk and washer. Oke, betul. Ingat aja tempat penyimpanan dan pencuci. Disk and washer. Oke. Caranya adalah dengan mengintegralkan fx yang di apa kan? Dikuadratkan terhadap dx, kemudian dikalikan dengan pi, betul. Kalau terhadap sumbu y, maka yang diintegralkan adalah gy yang dikuadratkan terhadap diintegralkan terhadap dy, kemudian dikalikan dengan pi juga ya. Saya rasa cukup paham. Ini ada juga yang dia dibatasinya oleh 2 kurva. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, yang atas dikurangi yang bawah gitu, itu prinsipnya sama saja dengan mencari luas. Oke. Tapi langsung dikuadratkan dua-duanya. H kuadrat dikurangi G kuadrat gini. Oke, sama dikali Pi juga. Sama terhadap dx. Kalau misalnya dia diputar terhadap X. Kalau diputar terhadap Y berarti DY. Oke. Udah. Beres. Enggak deh, belum. Nah, metode yang kedua ada cylindrical shells. Ya, jadi ada 2 cara, ada yang pakai pi dan ada yang bukan pakai pi. Yang nggak pakai pi apa? Pakai juga. Maksudnya ada yang pakai pi saja, ada yang bukan pi saja. Nah, yang bukan pi saja ini adalah dikalikannya dengan 2 pi x. Fx-nya tidak dikuadratkan. Jadi kalau tadi prinsipnya adalah mengkuadratkan. Oke, kalau yang ini bukan mengkuadratkan, tapi mengalikannya dengan x. dx setelah diintegralkan dikalikan dengan 2 pi. Oke, ini kalau terhadap sumbu x. Kalau terhadap sumbu y, tinggal diganti aja ya. Ini jadi dy, ini y gitu ya. Oke. Jadi apa bedanya disk and washer dengan cylindrical shells? Apa bedanya? Yang pertama, disk and washer dia pakai pi ya. Konstanta pengalinya pi. Kalau cylindrical shells itu konstanta pengalinya apa? Tadi? 2 pi, betul. Sama-sama diintegralkan. Kalau disk and washer, fungsinya diapakan? Dikuadratkan. Kalau cylindrical shells, dia dikalikan dengan X. Ya. Bagaimana dengan kalau diputarnya terhadap sumbu Y? Disk and washer. Fungsi apa yang dikuadratkan? GY ya. GY-nya dikuadratkan, kemudian diintegralkannya terhadap variabel Y.
Oke, kalau cylindrical shells berarti apa yang diganti dengan Y? Ya semua X diganti Y pokoknya mah ya. Jadi yang dipakai fungsinya adalah GY, kemudian dikalikannya dengan variabel Y, dan diintegralkannya terhadap DY. Gitu. Mudah sepertinya ini mah ya. Babari lah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Panji. Bu, kalau penggunaan rumusnya itu ada kondisinya nggak Bu? Kayak misalnya kapan pakai dishwasher sama kapan pakai yang cylindrical. Sebenarnya kalau kalian sih pasti akan dikasih tahu ya kapan pakai dishwasher, kapan pakai cylindrical. Tapi di sini ada ini ya sih, apa namanya, ada penjelasannya. Jadi nanti kalau di soal ada suruhannya gitu mau pakai Iya. metode yang mana? Oh ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya gitu. Gitu. Oke. Ya kalau di sini sih bilangnya kalau dish and washer itu dia yang apa ya? Tegak lurus gitu ya. Perpendicular tuh. Gitu antara bidangnya dengan rotating axisnya. Jadi sumbu berputarnya itu tegak lurus. Kalau cylindrical itu paralel. Berarti dia sejajar ya gitu. Rotating axisnya dengan bidangnya. Tapi seharusnya sih menghasilkan hasil yang sama gitu dalam pengerjaannya. Karena volume benda kalau bentuknya sama kan volumenya juga sama ya gitu. Itu paling mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Pertanyaan bagus dari Panji. Selanjutnya kita akan bahas panjang kurva. Tapi sebelum panjang kurva saya mau kalian latihan soal dulu ya. Latihan soal. Kalau di kelas A biasanya saya suka panggil satu-satu buat ngerjain di Jamboard. Jadi saya akan kopikan link Jamboardnya. Saya share sebentar. Ya, silakan yang mau booking soal. Nah, ini. Bahkan yang mau mengerjakan soal nomor ya. Ini soalnya mencari volume ya. Cari volume dari Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan 0. Dan dari Y sama dengan X pangkat 3 dibatasi oleh Y sama dengan 0 dan X sama dengan 2, itu yang pertama. Yang kedua itu Y sama dengan 9 min X kuadrat dan batasnya hanya Y sama dengan 0 saja. Kemudian Y sama dengan X kuadrat dibatasinya oleh Y sama dengan 4X. Oke, kemudian Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, X sama dengan 0, X sama dengan pi per 4. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X. Di kuadran pertama. Oke, siapa mau mengerjakan nomor 1? Silakan. Nomor 1. Yuk, saya selalu bilang dicoba aja dulu. Nggak apa-apa salah sekarang daripada salah pas ujian. Iya. Yuk, nomor 1.
Waktu kita berarti 1 jam lagi ya, kurang lebih ya. Ya, benar. Masih ada bahasan nanti panjang kurva, jadi yuk nomor 1 siapa? Nomor 1. Ya, nomor 1 ada kelas A.